Kalau semua orang Islam ngikutin ajaran di Quran, itu harusnya nggak ada tuh negara Islam yang miskin tuh nggak ada. Allah does not want money to be transferred only amongst the rich amongst you. Right? This is one of the main principles of our religion. Kemiskinan tuh sekarang tuh jadi problem mendasar di umat muslim dunia. Bulan Ramadan kemarin kan kita banyak bahas kejayaan-kejayaan umat Islam ya. Kayak bahas Baghdad, orang Latin banyak yang masuk Islam sekarang, ya banyak lah. Nah, buat Ramadan tahun ini, gue pengen bahas kebalikannya nih. Gue pengen bahas kurangnya apa sih kita, kurangnya apa sih umat muslim sekarang. Dan ingat, ini kurangnya umatnya ya, bukan agamanya. Kalau agamanya kan nggak ada kurangnya. Ini lebih ke kurangnya pemeluknya, kurangnya manusianya. Ya, soalnya menurut gue kita perlu bahan introspeksi juga kan, biar bisa improve, biar bisa lebih baik. Ya, walaupun yang gampang kesindir mah pasti ada aja ntar di komen, yang nggak terima pasti ada aja ntar. Ya kan, guys? Dan buat sekarang gue mau bahas kenapa ya kebanyakan negara Islam tuh banyak yang miskin. Atau kalaupun ada yang kaya banget, ya itu biasanya mereka tuh cuma ngandelin satu sumber daya aja. Cuma ngandelin minyak misalnya. Nah, yang nggak punya minyak itu banyak banget tuh yang kondisi ekonominya bisa dibilang terpuruk banget. Nah, ini kan jadinya jomplang banget kan. Padahal dulunya peradaban Islam tuh kan terkenal sukses banget, terkenal berjaya banget. Kok sekarang malah terpuruk? Kenapa bisa kayak gini ya? Apa gara-gara penjajahan negara-negara barat atau ada alasan lain nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa banyak negara Islam yang miskin di Learning by Googling. Oke, jadi kalau menurut Asmi Hasan, Associate Professor Bidang Geostrategi di University Teknologi Malaysia, dia bilang 60-70% dari 56 negara Islam di dunia tuh sekarang miskin. Dan statement ini juga diperkuat sama banyak artikel dan liputan lain di luar sana nih. Tapi sebelum kita bahas penyebab kemiskinan dan seberapa parah kondisi negara-negara Islam di masa sekarang, enaknya kita bahas dulu nih, seberapa suksesnya negara-negara Islam di masa lalu. Biar enak nih, biar runut dari yang dulunya jaya bangetnya gimana, terus mulai dropnya gimana, sampai sekarang kondisinya gimana. Biar bisa kita bandingin juga kan. Ya, jadi kayak udah beberapa kali kita bahas juga, peradaban Islam tuh dulu tuh emang pernah seberjaya itu di dunia. Di era yang disebut sebagai masa kemasan Islam di sekitar abad ke-8 sampai 14, itu kerajaan-kerajaan Islam kayak dinasti Abbasiyah, mereka tuh bener-bener megang peran penting dalam perkembangan sains, kebudayaan, dan ekonomi. Kota Baghdad yang waktu itu terkenal sama House of Wisdom-nya, yang terkenal sama Baitul Hikmahnya, itu tuh jadi kota terbesar di dunia pada saat itu. Diperkirakan ada sekitar 500.000 sampai 1 juta orang yang tinggal di Baghdad waktu itu. Dan kayak yang udah pernah kita bahas di video ini juga, kota Baghdad yang emang terbuka dan ramah banget buat pendatang, akhirnya itu tuh ngebikin kota ini jadi pusat perdagangan dunia. Karena mereka basicnya ke orang asing open kan, makanya pedagang dari negara manapun masuk ke situ ya diterima. Dan gara-gara itu akhirnya perdagangannya jalan terus tuh, ekonominya muter terus. Apalagi Baghdad tuh bisa dibilang ada di tengah-tengahnya jalur sutra kan. Jadi ya nggak heran kalau Baghdad akhirnya bisa berkembang semaju itu. Terus selain Baghdad, kota-kota lain kayak Kairo sama Damaskus, mereka juga tuh dulunya tuh jadi pusat aktivitas perdagangan dunia. Bahkan di Eropa yang waktu itu lagi di era kegelapan, kota terbesar sekaligus pusat peradaban Eropa waktu itu, Andalusia di Spanyol, itu juga kan dipegang sama kekhalifahan Islam kan. Dan ini semua bisa terjadi karena ya Islam waktu itu emang megang peran yang penting banget buat perkembangan peradaban dunia. Udah kan pengetahuan sama inovasi teknologi mereka berkembang pesat, terus masyarakatnya juga terbuka sama orang-orang dan ide-ide dari luar. Nah, faktor-faktor ini akhirnya ngedorong munculnya banyak industri di kota-kota ini. Dan banyaknya industri yang berkembang begini jelas ngebikin aktivitas ekonomi di kota-kotanya jadi ikutan rame dong. Bahkan saking ramenya nih, saking besarnya perekonomian negara Islam waktu itu, sejarawan memperkirakan kalau dinasti Abbasiyah doang, dinasti ini doang, di masa kejayaannya di sekitar abad ke-11, itu GDP-nya tuh setara sepertiga GDP global. Setara sepertiga GDP dunia. Ini kan edan ya, satu negara doang loh ini hitungannya loh. Bisa nge-cover sepertiga kekuatan ekonomi global tuh, wah, ini gila banget sih. The Abbasids were inspired by verses from the Quran and Hadith that emphasize the value of knowledge rather than just religious devotion, and they strongly pushed for advances in science, art, and commerce. Tapi sayangnya kejayaan ini tuh perlahan hilang. Negara-negara Islam yang sebelumnya megang peran penting dalam perkembangan peradaban dunia, itu pelan-pelan mulai tergeser perannya sama bangsa-bangsa lain. Termasuk sama bangsa Eropa yang waktu itu mulai bangkit setelah berabad-abad terpuruk di era Dark Age. Jadi kalau sebelumnya dinasti Abbasiyah doang mereka megang sepertiga kekuatan ekonomi global, nah setelah kebangkitan bangsa Eropa, negara Islam tuh ngalamin penurunan sampai cuma mewakili 2,2% dari total GDP global. Ini kan jauh banget ya turunnya ya, dari yang tadinya dinasti Abbasiyah doang mereka megang sepertiga global loh. Turun jadi kalau digabung bahkan cuma 2,2%. Edan.
Dan gara-gara inilah makanya banyak orang yang yakin kalau penyebab kenapa negara Islam tuh akhirnya miskin-miskin, yaitu nggak lepas dari praktek kolonialisme yang dilakukan sama bangsa Barat. Jadi orang-orang ini yakin kalau kemajuan bangsa Barat tuh bisa dicapai dengan cara ngambil sumber daya dari bangsa lain yang mereka jajah. Termasuk di sini dari negara-negara yang mayoritas penduduknya tuh Islam, yang sebelum kedatangan bangsa Barat, itu negaranya makmur banget. Banyak yang mikirnya gitu tuh. Tapi terus di sisi lain banyak juga sejarawan yang malah nyangkal pandangan ini. Mereka nyangkal kalau negara Islam tuh jatuh gara-gara penjajahan Barat. Itu mereka nyangkal tuh. Soalnya ternyata penurunan kekuatan ekonomi negara-negara Islam tuh terjadinya di sekitar abad ke-17. Di mana waktu itu kolonialisme tuh belum semasif itu dilakuin sama bangsa Eropa. Bangsa Eropa tuh waktu itu tuh orientasinya masih dagang, belum ngejajah. Jadi kolonialismenya belum mulai, penjajahannya belum mulai, ekonomi negara-negara Islam tuh udah mulai drop waktu itu. Jadi kalau terus ditanya apakah penjajahan negara Barat yang bikin negara-negara Islam miskin, ya itu ternyata jawabannya enggak. Karena ya sebelum ada penjajahan, sebelum ada kolonialisme, ya itu ekonomi negara-negara Islam tuh emang udah mulai drop waktu itu. Apalagi waktu negara-negara Eropa mulai doyan ngejajah, kan waktu itu kan Ottoman tuh lagi berjaya banget. Jadi ya agak nggak valid kalau disebut kolonialisme Eropa adalah faktor utama yang ngebikin peradaban Islam mundur. Itu nggak valid tuh, menurut banyak sejarawan. It's been such a major part of our history for the last 300-400 years. In the case of England, for example, then the earliest English colonisation is in Ireland. From the early 17th century, there's a whole series of English settlements that are established both in North America and in the Caribbean colonies. Terus selain alasan kolonialisme Barat, banyak juga yang berpendapat kalau alasan banyak negara Islam miskin tuh karena agama Islamnya sendiri nggak ngajarin umatnya buat berkembang secara ekonomi. Tapi ya alasan ini jelas langsung terbantahkan lah. Ya kita lihat dari catatan sejarahnya aja. Itu kan banyak tuh cerita-cerita, fakta-fakta yang bisa dipakai buat ngebantah ini. Contoh deh satu deh, kalau emang Islam nggak ngajarin umatnya buat berkembang secara ekonomi, ya nggak mungkin dong dinasti Abbasiyah di era keemasannya bisa jadi kekuatan ekonomi terbesar dunia. Apalagi di Quran sendiri kan banyak banget tuh ayat-ayat yang ngajarin soal tata cara berekonomi dengan baik. Kayak misalnya ayat-ayat tentang berdagang, melarang riba, terus gimana caranya menyalurkan harta ke masyarakat kurang mampu lewat zakat, kurban, sedekah, ya pokoknya banyak lah. Dan kalau menurut Imam Yasir Qodhi, pendakwa dari Al-Maghrib Institute di Houston, Texas, dia bilang, semua dalil di dalam Al-Quran tuh justru berorientasi agar kekayaan tuh nggak cuma numpuk di satu orang atau satu kelompok aja. Tapi ajarannya tuh justru ngajarin biar masyarakat bisa sejahtera. Jadi menurut beliau, kalau semua orang Islam ngikutin ajaran di Quran, itu harusnya nggak ada tuh negara Islam yang miskin tuh nggak ada. Negara Islam yang kayaknya cuma pemimpinnya atau beberapa kelompok doang tuh harusnya nggak ada. Karena di ajarannya sendiri diajarin kalau masyarakat yang harus sejahtera, bukan 1-2 kelompok doang. Jadi ya argumen yang kedua ini, yang bilang kalau agama Islamnya sendiri yang nggak ngajarin umatnya buat berkembang secara ekonomi, ya ini jelas-jelas nggak valid ya argumennya ya. Ya menurut gua bukan agamanya yang nggak ngajarin sih, lebih ke umatnya yang nggak mau belajar mungkin. Poverty, does Islam encourage poverty or not? Yes, this is my question. No, Islam does not at all, zero, encourage poverty. The Prophet used to seek refuge in Allah Azza wa Jal from poverty. Terus kalau gitu alasan sebenarnya mulai miskinnya apa dong? Nah ini sebenarnya banyak banget, tapi ya gue pilih beberapa yang paling vital nih, sama yang paling menarik buat kita bahas. Dan salah satu alasan utama awal-awal kenapa negara Islam itu ekonominya bisa tumbang adalah karena nggak adanya perusahaan besar di negara-negara Islam di era itu. Iya, jadi kalau berdasarkan catatan dari pengadilan Istanbul sama Galati dari abad ke-17 disebut, di 2 kota penting di era Ottoman, itu sekitar 80% perusahaan di 2 wilayah itu tuh tercatat cuma punya 2 mitra bisnis doang. Cuma punya 2 partner doang. Jadi yang punya bisnis tuh emang banyak, tapi ya secara skala bisnis mereka tuh bisa dibilang emang kecil banget. Nggak ada tuh perusahaan yang punya mitra atau pemegang saham sampai ratusan kayak VOC-nya Belanda gitu tuh waktu itu tuh nggak ada di Ottoman. Dan ya keadaan hampir nggak ada perusahaan besar gini ya secara ekonomi ini bisa dibilang cukup berbahaya sih. Hampir nggak ada perusahaan besar tuh emang alasannya kenapa? Nah, kalau menurut visual ekonomik, ini ada 2 faktor nih yang bisa bikin begini nih. Yang pertama, karena larangan riba, larangan bunga yang dipelintir. Ya, gue yakin kita semua sepakat lah kalau secara konsep larangan riba tuh ya nyegah biar orang nggak dirugiin kan. Tapi sayangnya larangan ini malah kayak semacam dicari celahnya gitu tuh. Misalnya nih, contoh kasus nih. Misalnya ada orang yang pengen minjem duit dari lu, dan lu pengen dapat untung dari situ. Tapi lu nggak mau kena riba. Nah, akhirnya caranya biar lu tetap dapat untung, lu kasih tuh duit ke orang itu dengan cara lu ngebeli barangnya dia.
Misalnya lu ngebeli topinya dia deh, topi yang berharga banget buat dia. Jadi lu beli tuh topi tuh dengan harga 100.000 misalnya. Lu kasih duitnya ke dia, topinya dipegang sama lu. Nah, nanti kalau orangnya udah ada duit, itu topinya harus dibeli balik lagi dengan harga yang lebih mahal. Jadi 150.000 misalnya. Nah, praktek kayak gini secara akadnya kan ini kan jual beli ya. Jadinya ya banyak yang ngebolehin, padahal ya sebenarnya ini riba-riba juga. Bedanya cuma ada transaksi yang dipakai buat nutupin pemberian bunganya, biar seakan-akan nggak ada riba. Padahal ya sama aja. Nah, di zaman-zaman peradaban Islam mulai turun, praktek-praktek kayak gini tuh di negara-negara Islam tuh banyak banget, yang bikin banyak orang jadi bangkrut. Jadi belum sempat jadi perusahaan besar, udah keburu bangkrut usahanya, udah keburu bangkrut orangnya, gara-gara kena riba terselubung ini. Dan saking banyaknya praktek kayak gini tuh sampai ngebikin Ottoman itu tuh jadi keluar duit lebih banyak buat ngedanain operasional negaranya. Ini kan sayang banget ya, niatnya ngindarin riba kan malah jatuhnya jadi lebih parah ini. The Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wasallam, this transaction is one based on deception, through which you get a profit to which you are not entitled. The Prophet alayhi salatu wasallam described this as riba. Terus faktor lainnya kenapa di negara Islam dulu jarang ada perusahaan besar adalah karena adanya korupsi di lembaga peradilan. Iki. Jadi disebut secara umum negara Islam di masa itu tuh emang sulit banget buat ngelakuin kolaborasi sama negara-negara non-muslim, khususnya negara-negara mayoritas Kristen Eropa. Mereka baru mau kerjasama kalau negara-negara non-muslim ini mau ikut pakai aturan main mereka, mau pakai aturan Islam. Padahal di sisi lain, kalau kita mau ambil contoh kayak di Beirut misalnya, itu di pertengahan abad ke-19, 55% dari total pelaku ekonomi di sana tuh adalah orang-orang non-muslim. Dan mereka nyumbang sekitar 90% dari total nilai ekspor dan impor di kota Beirut. Jadi walaupun itu wilayah muslim, tapi sebenarnya yang non-muslimnya ngasih dampak ekonomi yang besar banget tuh. Dan dengan kontribusi sebesar ini, sayangnya mereka tuh seringkali malah dihadapin sama keputusan sulit di pengadilan. Jadi kalau misalnya ada masalah di pengadilan tuh cenderung mihak yang seiman atau yang lebih kaya. Ya, korup kan soalnya kan pengadilannya kan. Dan karena hal ini nggak heran kalau akhirnya ekonominya mandek. Kalau akhirnya nggak ada perusahaan besar yang mau investasi di sana. Ya soalnya kan orang, terutama yang non-muslim, setelah mereka ngeliat ini, ya mereka pasti jadi takut lah buat invest. Soalnya kalau nanti ada apa-apa kan mereka takut dipersulit sama pengadilan yang korup. Within the court, army officers, wives, concubines, and government officials all demanded their share of the treasury. Because the caliph depended on his entourage to stay in power, each transition of rulership opened the doors for favoritism and corruption. Outside the court, many questioned the legitimacy of the caliph. Ya itu tadi dua faktor yang bikin kenapa hampir nggak ada perusahaan besar di negara-negara Islam zaman dulu. Yang sedikit banyak ini juga berpengaruh nih ke awal-awal kenapa negara-negara Islam ini mulai miskin. Dan sekarang kita balik ke alasan langsungnya. Alasan langsung kenapa negara-negara Islam tuh miskin. Kalau menurut Ahmed Tekuru, Direktur Islamic and Arabic Studies, dia bilang, alasan negara Islam jadi miskin tuh karena banyak kena masalah berkelompoknya pihak-pihak tertentu yang punya kuasa. Kayak misalnya berkelompoknya sesama ulama atau berkelompoknya sesama politikus yang akhirnya cuma nguntungin kelompok mereka doang. Itu bodoh amat yang lain miskin, yang penting kita aman nih. Banyak tuh yang praktek-praktek kayak gitu dan akhirnya beneran miskin aja negaranya, cuma petingginya yang kaya. Dan akhirnya ya ini ke bawah sampai sekarang, ke bawah sampai zaman modern. Bahkan kalau menurut DW disebut kemiskinan tuh sekarang tuh jadi problem mendasar di umat muslim dunia. Udah semengakar itu sekarang. Ya soalnya kan emang cuma sedikit ya negara mayoritas penduduk muslim yang cukup makmur dan maju dalam hal ekonomi dan industri kan. Dan negara-negara muslim yang kaya pun penyebab mereka kayanya tuh ya kayak yang tadi kita sebut di awal, karena mereka minyaknya edan-edanan. Karena mereka dapat jackpot sumber daya alam yang melimpah, bukan karena sumber daya manusianya, bukan karena SDM-nya, lebih karena SDA-nya. Tapi mereka aja kan negara-negara yang ngandelin minyak ini, mereka aja sekarang kan udah mulai ngelakuin diversifikasi ekonomi kan. Biar kalau tiba-tiba harga minyak dunia anjlok atau cadangan minyaknya habis misalnya, itu mereka udah punya sumber ekonomi yang lain. Jadi ya kalau negara yang minyak-minyak ini bisa dibilang mereka udah settle lah dan udah ada preparation juga kalau cadangan minyaknya habis. Nah, tapi di luar negara-negara yang dapat jackpot minyak ini, banyak banget nih negara Islam yang miskin. Sudan, Pakistan, Bangladesh, Albania, Aljazair, Mauritania, Chad, Sierra Leone, ya pokoknya banyak lah. Bahkan kita juga, Indonesia juga, itu tuh masih dihantui masalah kemiskinan ini loh. Soalnya kalau menurut World Bank di tahun 2016, sekitar 40% warga Indonesia, atau sekitar 100 jutaan orang Indonesia, itu berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan. Jadi ya 40% ada di pinggir jurang banget nih mereka nih. They are moving, but the movement
of the bottom 40, it's much lower. And the question for Indonesia is actually how you are going to create more resiliency in terms of the growth that is able to create job and reduce poverty. Dan makin kesini permasalahan negara-negara Islam kan emang makin kompleks ya, khususnya karena banyaknya ketidakstabilan kondisi geopolitik. Jadi kalau menurut Profesor Azmi Hasan di awal tadi, yang dari Malaysia tadi, dia tuh kan bilang kalau ada 5 faktor yang bikin negara Islam tuh sekarang miskin-miskin. Faktor korupsi, kurangnya integritas, tata pemerintahan yang lemah, sama perang dan konflik. Nah, perang dan konflik ini sekarang emang lagi naik-naiknya kan? Ya, perang dan konflik di negara-negara Islam kan emang udah beberapa kali kita bahas juga kan? Jadi ya intinya sekarang tuh banyak banget negara Islam, khususnya negara-negara Arab, yang ngalamin masalah di internal negaranya. Kayak misalnya pemberontakan, itu banyak banget tuh. Dan masalah internal ini diperparah sama masalah eksternalnya juga. Kayak misalnya perang antar negara-negara Timur Tengah. Nah, kondisi yang nggak aman gini jelas bikin ekonominya jadi nggak bisa jalan dong. Kalau ada orang yang mau mulai bisnis juga, itu pasti dia ngerasanya terlalu beresiko. Karena ya itu masih wilayah konflik. Jadi ya kalau gitu investor juga kan nggak akan mau masuk kan. Karena kondisi politiknya lagi nggak stabil kan. Jadi ya kalau gini kapan mau kelarnya ini miskinnya? Ini pelik banget ini sumpah sih. Aduh. Dan terakhir, faktor lain yang ngebikin negara-negara Islam jadi banyak yang miskin adalah faktor nggak mau introspeksi diri. Jadi kalau menurut artikel yang ditulis sama Dr. Azim Ibrahim di Al Arabiya News, dia bilang, penduduk negara-negara mayoritas Islam sekarang tuh cenderung nggak mau denger masukan dari luar. Kalau dikritik bukannya didengar, kritiknya bukannya dijadiin bahan introspeksi, ini malah yang kritiknya yang dituduh macem-macem, malah yang kritiknya yang diserang. Ya pokoknya intinya kalau menurut beliau di negara-negara mayoritas Islam sekarang tuh kalau ada yang salah sama kita, itu pasti yang salah dari luar, bukan dari kitanya. Kayak misalnya kenapa negara kita miskin, ya itu salahnya Barat, itu salahnya Cina, pokoknya salah luar, nggak ada salah dari kitanya sama sekali. Kalau sampai ada yang bilang itu salah kita, wah langsung ngamuk tuh, udah tuh. Nah karena terlalu defensif begini, jadinya ya gampang diadu domba kan orang-orangnya, soalnya ya disenggol dikit langsung ngamuk kan. Dan disitulah kalau menurut Dr. Azim Ibrahim, akhirnya kita tuh jadi dimanfaatin sama pemimpin yang korup, pencari kepentingan, dan lain-lain. Ya, ini gue setuju banget sih. Soalnya ya ini emang berasa banget kan, terutama di orang kita kan. Lempar isu dikit, orang kitanya ribut, nah itu di belakang ada yang ngambil untung apa, kita nggak tahu tuh. Jadinya ya kitanya miskin terus, cuma beberapa doang yang kaya banget. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Ada faktor-faktor lain yang bikin negara-negara Islam sekarang tuh jadi miskin-miskin nggak? Yang belum gue sebut tadi mungkin faktornya? Kalau ada silakan komen. In our religion, Allah subhanahu wa ta'ala clearly wants the wealth to be transferred from the wealthy to the poor. There's a verse in the Quran, لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. Allah does not want money to be transferred only amongst the rich amongst you. Right? This is one of the main principles of our religion, that the rich should not just get richer and richer. And what we're seeing now is a rise of a super elite and a super rich. The number of billionaires is now in the millions. The number of billionaires in the world is now in the millions. The rich get richer and the poor get poorer. And this is, I think, a manifestation of not just capitalism, but also globalization. Oke, sekian Lari Megugin kali ini tentang kenapa negara-negara Islam tuh sekarang miskin-miskin. Ya, semoga bisa jadi bahan introspeksi kita bersama lah ya. Ya, kalau sampai masalah-masalah tadi bisa kita atasin kan ya, itu yang untung kita juga kan. Kita juga yang akhirnya jadi lebih sejahtera kan. Amin, 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 amin. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.